Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita kali ini sangat menarik, yakni bersikap demokratis, merujuk pada Quran Surah Ali Imran ayat 159. Pada tema kali ini ada beberapa subtema atau subbahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, demokrasi versus musyawarah di dalam Islam. Apakah sama demokrasi dengan musyawarah yang diajarkan dalam Islam? Yang kedua, dalil pentingnya bermusyawarah merujuk pada Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang ketiga, isi kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang keempat, asbabun nuzul Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang kelima, sikap yang harus dilakukan di dalam bermusyawarah. Yang keenam, menerapkan prinsip berpikir kritis dan berdemokrasi secara islami dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pelajaran dan manfaat yang bisa kita ambil ketika berdemokrasi secara islami. Mari kita bahas satu persatu. Demokrasi versus musyawarah. Konsep demokrasi dan musyawarah merupakan dua hal yang berbeda. Jadi ini adalah dua hal yang tidak sama. Perbandingan keduanya antara demokrasi dan musyawarah kurang tepat. Namun ada sebagian kalangan yang menyamakan atau membandingkan keduanya pada porsi yang sama. Musyawarah berarti meminta pendapat atau tolabur ro'i. Sedangkan demokrasi adalah satu pandangan hidup, kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan. Sehingga bukan hanya sekedar proses pengambilan pendapat. Jadi kalaupun mau dibandingkan, demokrasi ya dibandingkannya dengan sistem pemerintahan dalam Islam, misalkan begitu. Kemudian secara definisi pun keduanya berbeda. Musyawarah adalah proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu permasalahan. Kemudian diuji oleh para ahli yang cerdas agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terrealisasi. Sedangkan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Jadi, demokrasi dan musyawarah ini adalah dua hal yang berbeda. Di antara perbedaan demokrasi dan musyawarah, yang pertama, demokrasi berasal dari negara barat, sedangkan musyawarah dalam Islam berasal dari negara timur. Yang kedua, demokrasi menghasilkan suatu keputusan yang disebut dengan penetapan pihak yang memenangkan suara terbanyak, sedangkan musyawarah menghasilkan keputusan yang disebut dengan mufakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama. Islam dan demokrasi. Lalu bagaimana Islam dalam hal ini pemahaman kita tentang keislaman memandang demokrasi? Yang pertama, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sedangkan demokrasi dari pemikiran manusia. Yang kedua, menurut Aswab Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Kenapa? Karena yang ketiga dijelaskan di sini. Prinsip dan elemen demokrasi dalam Islam, ada asyura, musyawarah, ada al-adalah, keadilan, ada al-amanah, amanah, ada al-mas'uliyah, tanggung jawab, ada al-hurriyah, kebebasan. Nah, ini adalah prinsip dan elemen demokrasi, semuanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan semuanya pun diajarkan dalam ajaran Islam. Kemudian yang keempat, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip utama demokrasi yang disebutkan tadi. Misalkan,
Dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, Asy-Syura ayat 38, itu dijelaskan tentang konsep musyawarah. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 dan Quran surah Asy-Syura ayat 15 juga dijelaskan tentang konsep keadilan dalam Islam. Kemudian dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan tentang konsep persamaan. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 juga dijelaskan tentang konsep amanah. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 dijelaskan tentang konsep al-huriyah atau kebebasan mengkritik. Dan di Quran surah An-Nisa ayat 59, ayat 83 dan Asy-Syura ayat 38 dijelaskan pula tentang kebebasan berpendapat, yang semuanya ini terkait dengan prinsip utama dari demokrasi. Jadi tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Justru agama bisa mengkoreksi nanti mana demokrasi yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Di antara prinsip dan elemen demokrasi itu ada musyawarah, bermusyawarah atau syura ya. Dalil musyawarah di dalam Quran pun banyak, di antaranya dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Mari kita sama-sama baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu, maksudnya Nabi Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min haulik. Sekiranya kamu, Nabi Muhammad maksudnya, bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Adapun isi kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umat muslim untuk memaafkan. Ada kata-kata fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kita diperintahkan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ada kalimat wasyawirhum fil amr, maka bermusyawarah dalam urusan itu. Bermusyawarah dengan hati dingin dan tidak emosi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah, diiringi dengan sifat pemaaf dan lemah lembut. Jadi ketika bermusyawarah, kita harus diiringi dengan sikap lemah lembut dan pemaaf. Ya. Andai kata ada orang yang diajak bermusyawarah, kemudian pendapatnya tidak sesuai dengan harapan kita atau sikapnya tidak baik, maka kita harus jadi pemaaf, diiringi sifat pemaaf dan lemah lembut. Maka ada kata-kata fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Juga ada kata lintalahum, berlaku lemah lembut pada mereka. Dua sifat ini sangat diperlukan di dalam bermusyawarah. Yang ketiga, mengajak seluruh umat muslim apabila sudah membulatkan tekad, maka bertawakal.
Jadi di sini ada ajaran atau ajakan bagi kita apabila sudah berusaha maksimal, sudah mendapatkan kesepakatan atau mufakat dalam bermusyawarah, ya, maka tugas kita adalah bertawakal, fatawakkal 'ala Allah. Mohon kepada Allah merupakan cara agar memiliki hati yang lemah lembut. Asbabun nuzul dari Quran surah Ali Imran ayat 159. Ini berkaitan dengan peristiwa setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan, sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Rasul pun bermusyawarah dengan para sahabat. Apa sih sikap yang harus dilakukan dalam bermusyawarah sebagai cerminan pemahaman kita terhadap Quran surah Ali Imran ayat 159? Yang pertama, sikap kita dalam bermusyawarah, sebaiknya kita bersikap lemah lembut dalam bermusyawarah. Hindari tutur kata kasar dan keras kepala. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri menerima pendapat. Jadi tidak ego dengan pendapat sendiri. Dan memaafkan. Ya. Kemudian yang ketiga, memohon ampun dalam mengiringi tekad dan bertawakal. Yang keempat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan satu perselisihan. Dan yang kelima, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal kepada Allah. Menerapkan prinsip berpikir kritis dan berdemokrasi secara Islam. Di bab sebelumnya kita membahas tentang pentingnya berpikir kritis. Islam mendorong agar kita mau berpikir kritis berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 190-191. Dan di tema ini kita membahas tentang berdemokrasi secara Islam, yang salah satu unsur atau elemen demokrasi itu ada syura atau bermusyawarah. Nah, bagaimana menerapkan prinsip berpikir kritis dan berdemokrasi dalam Islam? Yang pertama, Islam mendorong manusia untuk berpikir kritis sehingga mampu melahirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini banyak kebermanfaatan yang kita rasakan yang dilahirkan dari proses berpikir kritis, dari proses berpikir yang panjang. Hari ini teknologi bisa kita rasakan kebermanfaatannya. Itu hasil berpikir kritis. Moda transportasi makin canggih, kita rasakan manfaatnya. Itu hasil berpikir kritis. Gitu. Yang kedua, kebenaran hasil berpikir manusia, ingat, itu relatif. Tapi kebenaran yang mutlak dan pasti hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ego dengan kebenaran yang kita klaim bahwa itu adalah kebenaran milik kita. Enggak, kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Maka yang ketiga, hampir semua imam mazhab pernah mengatakan kalimat ini. Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Bisa saja salah ya. Pendapat selainku salah, tapi bisa jadi benar. Sekali lagi, pendapatku benar, kata imam mazhab, tapi bisa jadi salah. Kenapa pendapatku benar tapi bisa jadi salah? Karena kebenaran mutlak sekali lagi hanya milik Allah. Di luar pendapat kita yang kita yakini kebenarannya, itu bisa jadi ada pendapat selain kita yang itu benar dan mereka yakini kebenarannya. Tapi kita harus meyakini kalau memang pendapat kita benar, ya yakin dengan kebenaran itu. Tapi tidak menutup kemungkinan pendapat orang lain pun benar. Dan pernyataan seperti ini, sikap seperti ini dibutuhkan dalam bermusyawarah. Kalau kita memiliki pendapat yang kita yakini ini benar, nah, jangan menutup kemungkinan pendapat orang lain pun benar. Ini dibutuhkan sekali lagi dalam bermusyawarah. Yang keempat, istilah demokrasi memang baru dikenal dalam dunia Islam. Akan tetapi,
praktek demokrasi, salah satu unsurnya adalah musyawarah ya, sudah dilakukan umat Islam semenjak berabad-abad silam. Bahkan ketika tadi dalam asbabun nuzul, sejak zaman Rasulullah SAW, Rasul senantiasa mempraktekkan musyawarah dalam kehidupan. Yang kelima, di alam demokrasi, setiap orang boleh mengemukakan pendapat berdasarkan nalar kritisnya. Jadi ini dua tema ini saling berkaitan ya. Dalam demokrasi itu ada musyawarah. Ketika bermusyawarah, kita dituntut untuk mengemukakan pendapat berdasarkan nalar kritis. Jadi dalam bermusyawarah pun kita dituntut untuk berpikir kritis agar hasil pemikiran kita memang dirasakan kemanfaatannya dalam forum musyawarah. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita berpendapat benar, orang lain pun bisa berpendapat benar. Pelajaran dan manfaat berdemokrasi secara Islam atau berdemokrasi yang Islami. Apa sih buah yang kita dapatkan? Pelajaran dan manfaat yang kita dapatkan kalau kita sudah mampu bersikap demokratis sebagai penghayatan kita atau pemahaman kita dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, kita harus berlapang dada dan berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf, dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Jadi tidak egois dengan pendapat sendiri. Yang keempat, apabila telah tercapai mufakat, maka kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Di slide terakhir ini ada karikatur yang bisa menjadi bahan renungan atau bahan evaluasi bagi kita semuanya. Ada dua orang yang sedang melihat satu angka, angkanya sama, tapi yang satu mengatakan 6, yang satu mengatakan 9. Beda kepala, beda pemikiran, beda sudut pandang, membuat kita bisa berbeda pendapat. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau kita terus ego dengan sudut pandang kita dan tidak mau menerima sudut pandang orang lain, sampai kapanpun tidak akan bisa bertemu. Maka alangkah baiknya ada satu pernyataan dari kita. Duduklah di sampingku, maka kamu akan tahu mengapa aku berpendapat seperti ini. Kalau dua orang ini berada pada posisi yang seperti ini, selamanya akan mengatakan pendapat yang berbeda. Yang satu mengatakan 6, yang satu mengatakan 9. Coba yang satu mengalah, duduklah di sampingnya, pakai sudut pandang berpikir teman kita atau sudut pandang berpikir orang lain, maka disitulah kita akan mengatakan, oh benar, ternyata pendapatmu seperti ini karena sudut pandangmu juga seperti ini. Tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapatku benar tapi bisa saja salah. Pendapat selainku juga salah tapi bisa jadi itu benar. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.